peran kritis guru besar dalam menyampaikan pendapat dan gerakan solidaritas agar kemudian pendapat dan solidaritas itu menjadikan perbaikan. Dan kita sudah lihat di sini dengan senang hati, kita sudah lihat Profesor Istadul Islam, dan saya perlu kasih tahu perjuangan beliau untuk bisa hadir ini. Beliau dari Makassar tadi, terus sampai di Cengkareng sebentar beliau akan berangkat ke Eropa. Tapi kecintaannya kepada kebebasan, kecintaannya kepada pentingnya untuk menyampaikan kebenaran, beliau hadir. Silakan Prof. Istadul Islam, kita semua mendengarkan Prof. Silakan Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Taqabbalallahu minna wa minkum bagi teman-teman yang insya Allah akan berlebaran besok atau lusa. Mohon maaf, suara saya kedengaran? Dengaran dengan baik, Prof. Dengan baik. Saya lagi ada di lounge, jadi mungkin saya ya agak terbatas dan lounge-nya ramai banget, jadi nggak apa-apa. Tapi insya Allah kalau bisa dengar saya, alhamdulillah. Yang terhormat teman sejawat saya, Prof. Zainal Mutakin, dan juga teman-teman sejawat yang lain, termasuk yang dari kedokteran maupun non-kedokteran. Selamat bergabung di forum ini, insya Allah. Mudah-mudahan malam ini kita dapat pencerahan bagaimana kita bisa menyuarakan hati kita, bagaimana kita bisa menyuarakan pendapat kita tanpa takut menghadapi apa yang kita sebut sebagai suatu pengekangan berbicara. Saya cari tempat yang agak sepi. Ini cukup baik kedengarannya, Prof. Tapi sedikit-sedikit ada suara anak kecil barangkali. Tapi pada umumnya bisa didengar, Prof. Ya, sekarang saya agak longgar. Saya mencari di kids corner. Kids corner. Ya. Satu prinsip, terutama di dalam dunia kedokteran, bahwa seseorang itu even di dalam perkuliahan ataupun di dalam forum apapun tidak pernah ada larangan mengemukakan pendapat. Nah, seseorang guru yang baik, saya tidak bilang saya seorang guru yang baik, tapi saya selalu berusaha menjadi seorang guru yang baik. Saya beri contoh, mungkin ini terus terang aja saya tidak terlalu siap karena baru tadi sudah di airport ditelepon, tapi nggak apa-apa. Saya beri contoh dan selalu saya ingatkan kepada teman sejawat maupun murid-murid kami. Kalau seseorang guru, ini contoh yang mungkin harap diingat baik-baik untuk teman-teman sejawat junior saya. Seorang guru, kalau seorang guru memberi ujian, melakukan ujian terhadap muridnya, yakinlah muridnya tidak akan bisa lulus kalau sang guru itu bertanya sampai detail-detailnya. Karena apapun yang diberi jawaban oleh seorang murid, kalau sang guru tidak puas, tetap aja ditanya yang kira-kira dia tidak tahu. Nah, tapi satu hal yang saya alami, saya pribadi, kebebasan berpendapat itu pada saya sekolah di Surabaya tahun mulai 85 dan selesai 90. Ini contoh kasus yang sangat bagus. Saya pernah melakukan satu operasi tengah malam dan ternyata pasiennya meninggal. Apa yang terjadi?
pagi-pagi saya divonis, disidang, dan disalahkan. Nah, tapi saya berani berbicara. Waktu itu pertanyaannya, saya ingat seorang guru kami menyatakan, Andi, kenapa kamu operasi pasien itu? Pasiennya meninggal, kamu operasi. Saya dalam keadaan lelah, dimarahin, dan berkecamuklah di hati saya. Saya menjawab begini, maaf Prof, seandainya saya tidak operasi pasien ini dan meninggal, pasti saya ditanya, kenapa kamu tidak operasi? Jadi selalu ada sisi mata uang yang kira-kira kita bisa, maksud saya, mata uang selalu ada sisi negatif dan sisi positif, tapi itu berdampingan, tidak bisa dipisah. Jadi kebebasan berbicara ini tidak bisa ditekan. Saya mohon dengan sangat, saya tidak tahu hukum-hukumnya, saya tidak siap dengan membaca aturan-aturan, tetapi satu saya tekankan selalu ke murid-murid saya atau junior-junior saya, bahwa silahkan berbicara. Kalau memang itu menurut pendapat Anda, mungkin salah, mungkin benar, tetapi silahkan mengutarakan. Sebab kalau tidak berbicara pasti salah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh Prof. Zainal, itu sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Dan ini menjadi satu dorongan untuk kami. Saya lebih senior daripada Prof. Zainal, ya. Tetap bagaimanapun kita tidak harus belajar dari yang lebih senior, tapi kita juga bisa belajar even dari murid ataupun dari junior kita. Jadi pesan saya bahwa mari kita lanjutkan perjuangan kita, apapun itu silahkan. Jangan mundur, tetap kita maju, sehingga apapun yang akan kita lakukan, insya Allah, diridai Allah. Mumpung masih suasana Ramadan, saya ingin menceritakan satu kisah mengenai pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Seekor burung pipit membawa air di paruhnya untuk memadamkan api. Apa artinya seekor burung pipit membawa air di paruhnya untuk memadamkan api? Tidak ada artinya. Dan burung pipit ini ditanya, untuk apa kamu? Untuk apa kamu membawa setetes air untuk memadamkan api? Toh tidak ada artinya. Jawaban burung pipit ini adalah, saya tidak berharap bahwa air yang saya bawa di paruh ini memadamkan api. Tapi Allah melihat saya di pihak yang benar. Jadi even perjuangan kita menghadapi tembok besar, tembok tebal, saya berharap jangan pernah menyerah. Prof. Zainal, jangan pernah menyerah. Even kita berhadapan dengan tembok besar, dengan Menteri Kesehatan, tetapi Allah melihat kita berjuang. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Mungkin itu dulu sebagai pembuka, Prof. Zainal. Ya, terima kasih semangatnya. Kami berada di belakang Anda, insya Allah. Dan bisa saja apa yang terjadi pada Anda, itu juga kena ke saya. Karena saya termasuk vokal juga di tempat saya. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya monitor, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat jalan juga perjalanan ke Eropa nih ya. Ya. Suhun, Mas. Jadi Prof. Asadul Islam jelas sekali bahwa solidaritas itu dibangun seperti Prof katakan karena adanya pemikiran kritis. Dan pemikiran kritis dengan reasoning itulah, dan reasonlah itu menyebabkan kita berani untuk menyampaikan sesuatu walaupun ada resiko. Dan tadi Prof telah menunjukkan bagaimana solidaritas itu dibangun dengan kehadiran Prof dan juga ucapan-ucapan Prof. Terima kasih Prof. Sama seperti disampaikan Dr. Zainal Muttaqin, kita harapkan Prof tetap sehat, perjalanannya menyeberang benua dimudahkan sama Allah. Selanjutnya Prof kita akan mengundang ya Dr. Iqbal, kita mengundang Dr. Priyo. Kenapa Dr. Priyo kita undang dalam hal ini? Karena tentu saja kita merasakan bahwa Dr. Priyo